Ibra ini balik buat para Milanisti berbeda ketika dia balik sebagai pemain, berbeda ketika dia balik di jajaran manajemen ya. Tidak semudah itu. Problem daripada Milan sekarang itu agak sedikit agak rumit. tricky. Iya. Bagi gua ya apapun hasilnya ya tetap Pioli out, Frulani out. Gua nggak mau tahu. Pokoknya out. Gua bahkan berani bilang bahwa agak lucu kalau Inter nggak menang, nggak Scudetto musim ini. Mereka terlalu sempurna musim ini. Iya. Tadi di awal lu sempat bilang dia di atas rata-rata Serie A, enggak, dia di atas rata-rata Eropa bahkan. Iya. Itu luar biasa loh. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football. Kita akan membahas sepak bola pastinya di seluruh dunia. Namun khususnya itu ada di Serie A Italia. Saya tidak sendiri. Kami beramai-ramai di sini. Saya ini masih senang sekali, masih grogi karena ada Bang Botak lagi di sini. Wah. Abang, senang banget ini. Pokoknya opini abang ini yang paling kita tunggu lah kali ini. Ya, inilah upah lu. Nanti bang ya, oke. Pokoknya di episode kali ini kita akan membahas Serie A Giornata 16. Gua selain dengan Bang Botak, gua masih bersama para pundit-pundit yang biasa mengisi di sini lah, yang standar-standar lah ya, yang nggak semewah Bang Botak dan opini ya tentunya. Mewah semua. Ada Bapak Rinaldi. Ada Bapak Litzmana Wirangga. Pecinta Hakan Calhanoglu. Tiba-tiba dia udah jadi Dan fans ada Hakan. saudara dari Federico Gatti, Aryo Bintang. Iya, tapi mirip ya mukanya. Iya, Federico Gatti gede-gedenya juga kan. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe dan share konten ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng untuk tidak ketinggalan episode kami bersama Bang Botak nantinya ke depannya. Masnya terlalu semangat. Ini saya juga masih terlalu adrenalin ini, excited ini. Saya juga mohon maaf ya teman-teman tifosi ya kalau saya ngomongnya agak berantakan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan Abang semua di sini, kita bahas dulu nih. Ini ada standing dari Serie A Giornata 15. Di mana Inter Milan Bang Botak, ini tim kesayangan Bang Botak ya sekarang ya. Sebentar waktu ya. Makin perkasa lah. Masih perkasa, masih menampilkan permainan kelas dunia yang menurut saya pribadi ya teman-teman, pribadi ini adalah di atas rata-rata dari tim-tim Serie A lainnya saat ini. Musim ini. Ya, dan disusul oleh tim Zebra Cross yang diam-diam merayap ya, diam-diam menyeberang dia dari papan bawah ke tengah ke atas, Juventus, dan ada tim kesayangan dari Rinaldi, AC Milan ya, di posisi 3 dengan 29 poin, dan ada AS Roma Irama Tim saya di mana? dengan poin 25, dan ada Bologna di bawah Bologna. Napoli ada di bawah Bologna. Apa habis ini di atas. Aduh, ngomong-ngomong soal Bologna yang tiba-tiba ada di posisi 5 ya. Ini Bologna akan melawan AS Roma di kandang Bologna di stadion Renato Della Ara. Bang Botak, tentunya opini Bang Botak yang kita tunggu. Silahkan dibuka dulu untuk pertandingan pertama ini Bang Botak. Ya. Bologna Bang. Ini episode kedua saya nongol di sini, luar biasa dengan pundit-pundit yang saya perhatikan. Memang tidak salah saya memilih mereka ini. Alhamdulillah. Ini Gestur-gestur ini nggak bisa kita tiru ini. Nah, intinya ini episode kedua, Pinsport semakin bagus dengan tim yang semakin luar biasa. Amin. Dan harus kompak dan harus solid biar jangan cuma target 10.000, kita harus target sampai ratusan ribu subscriber. Amin. Karena pencinta Serie A ini ada berjuta-juta, bahkan kalau perlu sampai di alam kubur mereka bangkit. Nah, sekarang kita akan bahasnya tentang Bologna dan Roma. Ini adalah dua tim yang berbeda ya. Roma yang memang kita tahu ditangani oleh seorang masterpiece yaitu Jose Mourinho. Sementara Bologna ini ditangani oleh mantan
pemain Inter, dan yaitu mata- Thiago Motta. Anak asuhnya Mourinho juga. Tetapi mereka surprise banget ya. Kejutan banget dengan pemain-pemain muda. Ya, mereka mempunyai Sirske, baru ada Salemakers, ada Orsolini. Mereka sangat-sangat bagus. Wah, Tapi Bang Botak masih inget nggak asistennya Mourinho siapa namanya? asisten. Jadi saya bikin malu ya gitu. Masih inget ya Bang? Siapa sih namanya? Salvatore Foti biar nggak malu-maluin kita. Amori, memang ya. Ini anak-anak muda ini tidak menghormati orang tua. Jadi nggak gini. Bolonya boleh dibilang merupakan tim yang mengejutkan musim ini. Awal-awal musim ada Leke, tapi Bolonya ini yang awalnya sedikit tertati-tati, tetapi semakin hari semakin konsisten dengan kejutan-kejutan yang diberikan oleh Thiago Motta. Menurut gue pribadi, memang Thiago Motta ini adalah tipikal pelatih muda yang memang kenyang pengalaman dari pelatih-pelatih yang bagus. Dia pernah dilatih oleh Jose Mourinho, kalau nggak salah dia pernah juga di PSG kalau nggak salah Thiago Motta, baru dia juga pernah Pep Guardiola kalau nggak salah. Nah, di Barcelona. Jadi ini pelatih yang mempunyai visi strategi yang boleh dibilang mewah lah. Dia mempunyai basic yang sangat bagus. Nah, sementara AS Roma sendiri sebenarnya udah mulai menanjak bangkit nih AS Roma. Ya, AS Roma ini tidak boleh diremehkan karena ya perlahan tapi pasti sudah sangat mengancam ya. Dia sudah di bawah Milan. Dia udah di peringkat 4 masalahnya ya. Dan saya sih sebagai fans Milan yang lagi terluka, sebenarnya berharap ya Roma semakin naik ke atas, Bolonya semakin naik ke atas, Napoli semakin naik ke atas, Milan semakin turun. Karena dengan begitu baru Pioli out. Karena saya sekarang mendukung Milan cuma satu, Pioli out. Pioli out ya? Bukan menyumpahkan Milan buat jelek, enggak. Tapi Pioli out. Karena Pioli ini sudah tidak, udahlah, harapannya sudah tidak ada sebenarnya ya. Jadi buat para fans Milan, mohon jangan sakit hati ya. Karena memang itu fakta di lapangan. Untuk Bolonya dan Roma, Bolonya menang. Bolonya menang? 2-1. Di kandang Bolonya juga sih soalnya. Di kandang Bolonya. Dan Roma juga lagi pincang sebenarnya nih, betul. karena ya striker andalannya ya Lukaku out, baru Dybala juga kartu kan? merah Dybala. Cedera, tapi kemungkinan masih bisa bermain. Baru Asmon nggak bisa main, baru siapa lagi yang kartu merah? Zalewski. Gue pribadi tuh bukan nggak terlalu suka ya, tapi ngelihat Asmon ini tuh dia pemain bagus tapi angin-anginan bang. Lu setuju nggak sih bang? Si Ya, Asmon ini? kalau soal masalah angin-anginan wajar. Dia adalah pemain baru yang baru masuk ke Liga Italia, tetapi secara effort kerja, gue lihat waktu pertandingan lawan Fiorentina dia sangat bersemangat. Bahkan ketika pun dia sudah merasakan cedera, dia masih bisa untuk berjuang, bahkan berkorban untuk bermain secara luar biasa. Benar. Messi dari Iran. Messi sebutannya kan Nah Messi betul, dari Iran. Messi dari Iran. Kalau lu Tam, gimana? Kalau Bolonya Roma? Kalau menurut gue itu tadi sih ya, Dybala emang masih cedera kan, ada kemungkinan main. Tapi kalau gue ngelihat dari zaman dulu dia di Juve, kata-kata dia akan mulai menang, akan mulai main itu agak meragukan bang. Biasanya Dybala tuh dibilangnya udah agak fit, tapi ternyata belum sebenarnya. Sering kayak gitu. Karena kan memang mantan Juve dia pasti lebih tahu lah bagaimana Dybala. Tapi nggak terkejut sekarang. Oh, udah aman dong. Udah beda. Sesuai ekspektasi sih. Kalau lu Di? Gua. Tanya dulu. Oh iya, prediksi menurut lu. Bang Botak berapa prediksi? Kalau tadi 2-1 bang. 2-1. Gue 1-0 deh Bolonya menang. Bolonya menang. Berarti memang pasar taruhannya Bolonya ya. Bolonya betul. Bapak Aldi? Gua melihat track record bolanya melawan tim-tim besar, Inter seri, Napoli seri, Lazio dia menang. Dan dia baru kalah tuh sama Milan sama Fiorentina doang. Jadi kayaknya kalau lawan tim ini bisa dibilang tim 4 besar lah ya, maksudnya tim besar lagi. Jadi gua kira sih Bolonya akan seri juga sih. 1 sama kayaknya. Ya karena faktor terbesarnya adalah si Roma juga lagi pincang sebelah nih. Gitu sih menurut gua. Ngelihat dari track recordnya Bolonya di awal musim kan lebih banyak seri sebenarnya. Iya, betul. Lebih banyak seri, terus emang bermain lebih banyak ke belakang lah, bertahan jadi manfaatin counter attack. Di sisi lain Roma juga mainnya sama. Nah, ini kemungkinan besar bakal 0-0 karena juga Roma banyak kehilangan pemain penting, terus juga mungkin Bolonya akan bermain lebih hati-hati. Nah, tinggal lihat aja Roma bakal bermain defensifnya sejauh apa gitu. Kalau memang masih berusaha ngebuka, kemungkinan besar Bolonya masih bisa menang. Tapi kemungkinan besar kalau kata gue sih 0-0. Kalau Aldi tadi berapa? Satu sama ya. Oke, itu tadi prediksi dari para kawan-kawan pundit. Kalau menurut saya pribadi sih
saya masih menjagokan Roma. 0-1 0-1. 2 lah, 1-2. Golnya Nggak ada di Lukaku menit- lu, siapa yang golin Belotti? di menit Ya, dia kali yang mau masuk. Gua rasa yang golin malah si Mancini itu loh. Dia dari Dia bisa jadi satu set piece. Oh iya, set piece-nya lumayan, Mas. Atau Christensen lagi gol. Atau Christensen Iya, lagi gol insyaallah. Crossing Insyaallah. Tapi ada satu tambahan untuk Bolonya Roma ini, ada satu peningkatan signifikan dari sisi defensifnya Roma. Iya. Si Llorente ini lagi on fire, dia lagi bagus. Iya. Itu sih, makanya gua agak yakin di sana, Bang. Nah, terus ada pertandingan saudara Federico Gatti ya ini. Timnya saudaranya Federico Gatti. saya- yang ngajarin Federico Gatti main judi juga kan? Waduh. Untungnya enggak sih. Itu yang dia bunuh diri kan lu suruh-suruh gitu. Ini sih kalau Yang udah ngoper ke belakang. udah bahas judi lain lagi. Enggak. Oh, iya. Ini ada Genoa lawan Juventus. Genoa terakhir ketemu Juventus itu Genoa menang malah ya. 2-1 di 6 Mei 2022 ya. Tapi kalau menurut lo jalannya pertandingan ngelihat Juventus yang mainnya lagi bagus dalam arti result ya. Iya. Kalau dari permainan kan ya udahlah ya, template. Juventus itu kan punya kekuatan untuk bikin lawannya itu ke nerf gitu loh. Betul. Jadi kayak ikutan cupu gitu. Ya, kekuatan utama Juve di situ sih ya. Justru mungkin lawannya kayak gentar duluan nih. Wah, lawan Juve mungkin gitu. Tapi ntar pas main Juve juga kayak 1 gol. Iya, 1 gol. Nah, tapi kalau dalam pertandingan ini gue ngeliat beberapa hal ya. Jadi kalau secara analisis Genoa itu kurang bisa melawan bola terobosan. Itu satu. Kedua, pertahanan dia lewat sayap itu kurang bagus. Dan justru dari dua hal ini yang gue lihat, iya, Juventus itu punya kesempatan di situ melalui permainan sayap, Bang, dan juga permainan kecepatan dari Chiesa itu harusnya bisa dimanfaatkan. Karena kalau misalnya mau mengandalkan set piece lagi si Dragusin itu pemain yang kuat. Juventus juga kan? Kalau ada dijual. Mantan Juventus. Iya, tapi kayak cuma Kayak masih di loan nggak sih? Apa dijual? Masih pinjam. Masih pinjam ya? Dragusin itu. Masih ini ya, masih setengah-setengah iya lah ya. statusnya. Dan apa? Ya itu dia Dragusin tuh di belakang kemampuan aerialnya luar biasa musim ini. Jadi pemainnya Genoa itu Gudmundsson dan Dragusin adalah salah dua dari pemain yang paling bagus main musim ini. Jadi jangan sampai Juve berharap lagi ngegolin 1 terus udah gitu. Juve harus bisa manfaatin kelemahan Genoa yang gue sebutin tadi. Apakah Moiskin menurut lu akan turun di sini? Dan akan mencetak Memanfaatkan gol dan pertama. mencetak gol pertama. Karena kan emang Dia di Serie A pun cetak gol. Sudah 2. Tapi offside. Dianulir. Oh iya. Sama tumitnya tuh. dan sudah joget. Kalau menurut lu? Kalau menurut gua ada kemungkinan Moiskin dimainkan karena dia punya kecepatan. Iya, benar. Itu yang penting. Tapi siapapun yang dimainkan harusnya striker Juventus punya motivasi lebih ya. Masa mau kalah sama Gatti sih? Nah, Masa mau Gatti yang top scorer Juventus musim ini sih? Ya Make sense. kalau gue tetap lebih yakin Vlahovic yang dipasang. Vlahovic Chiesa berarti itu ya. Vlahovic Chiesa. Rang, kalau dari lu Rang? skor berapa dia? Oh ya skor. Prediksi skor. Prediksi gue 2-0. Kalau 0-2 berarti. 0-2 berarti. 0-2 Karena betul. mainnya di kandang Genoa. Betul. Genoa ya. Genoa sekarang dilatih siapa ya? Genoa dilatih Masih sama Gilardino. Alberto. Berarti dia emang juga kalau gue lihat secara ofensif Genoa tuh cukup berani bermain lebih terbuka dibandingkan taktikalnya Thiago Motta maupun Cagliari siapa? Claudio Ranieri. Jadi sebagai tim debutan juga kan bisa dibilang. Promosi, bukan promosi. Kan iya, Walaupun dia sebagai tim rasa lama lah di tim Serie A rasa ya. lama, tapi akhirnya kan bisa balik lagi ke Serie A, terus ngelihat secara permainannya juga dibilang jelek enggak juga, cuman ya apa namanya? konsisten. Iya, bad luck lah. Tapi kalau dilihat dari total gol juga 15 gol tuh untuk tim debutan suatu hal yang impresif juga. Nah, gue berharap sih bisa berani bermain lebih terbuka aja. Jadi setidaknya golnya lebih banyak, itu aja sih harapan gue. Tapi tetap kalah lah Genoa sih, biarpun bermain di kandang. Feeling gue 1-3. 1-3. Karena kalau ngeliat dari historikalnya emang bermain lebih, kayaknya setiap Genoa ketemu Juventus kayak bermain lebih terbuka sih, secara histori. Betul. Kalau gue ngelihat pertandingan ini kayaknya ini saatnya Juventus agak mandek dikit ya. Agak mandek. Karena biasanya kalau lawan tim-tim Yang begini nih kadang-kadang dan sebenarnya Genoa juga walaupun saat ini di posisi bawah lah ya, gue lupa di berapa. Di 14 ya? Oh iya 14. Tapi dia tuh biasanya kalau lawan tim-tim besar gitu kalian juga nggak pernah jauh, paling 1-0, 2-1. Napoli kalau nggak salah 2 sama ya tuh.
Atau Gua lupa 0-0 deh. ya yang Lawan final Milan 3 gol. 0-1 tuh yang kata merah terakhir tuh si Maignan tuh kalau seingat gua. Iya. Ya kan? Nah, terus ini Genoa juga lagi bagus sih, Gudmundsson tadi seperti yang bilang sama Dragusin juga lagi produktif nih. Dia udah cetak berapa gol juga kan. Beberapa gol. Nah, yang gua tunggu sih Retegui nih perannya nih yang akan bisa mengacak-ngacak si Gatti atau justru bahkan dikantongin malahan nih. Jadi Beberapa pertandingan juga lagi kurang Iya, sih makanya Retegui kan. lagi. Makanya nggak dipanggil di timnas timnas juga lagi. terakhir. Iya, benar. Kalau gitu udah tapi Argentina. Iya. Kalau Tapi kemarin lawan Monza tuh dia sebenarnya cukup bagus, lebih banyak serangannya dia. Cuman targetnya lebih dikit memang. Nah, iya dia tuh bisa nge-exploit area sebenarnya, tapi problemnya adalah ketika harus Finishing. Dan finishing sama final pass-nya lah. final pass sama positioning juga kadang dia bagus nih ngambil celahnya, tapi pas positioning harus nge-shoot atau positioning dia di umpan tuh jelek banget. Iya dan ya di sini gua Penyesuaian kali ya. Betul. Tapi di sini gua akuin memang Juventus selain ya mainnya gitu-gitu aja, tapi defense yang oke sih. Ini Napoli nggak bisa gol Iya. gitu. faktor X-nya Bang Botak di pertandingan ini menurut lu Bang Botak? Skor. Oh ya skor. Skor gua seri kok satu sama juga. Satu sama. Sama dari siapa? Juga tuh dari siapa? Tadi kan gua yang Roma satu sama juga. Oh, dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Kan kita nggak ada yang seru sama masalahnya. Tapi gue mau nambahin dulu. Ini yang lansia siapa? Gua apa mereka? Boleh. Makanya kita ada Dan Genoa juga habis kalah sama Lazio kan. Jadi dia pasti yang ngotot lah pengen bertahan di Serie A musim ini. Dan Lazio di Coppa, kemarin di Coppa kalah nih. Dan itu sih yang kata Aldi barusan bahwa kadang Juventus kesandung lawan tim-tim kayak Genoa. Karena emang kalau kita lihat dari sampai 2020 di situ ya, skornya cukup banyak ya golnya, rata-rata 3 gol, 2 gol. Tapi kalau kita tarik lebih lama lagi, biasanya Juventus lawan Genoa tuh alot. Iya, kalau Genoa memutuskan mau main low block dari awal, udah itu bakalan alot banget. Iya. Apalagi di tahun 1963 lebih alot. Ya memang dia tim jago Genoa. Masih itu benar sih. 7 gelar. 8 hampir 10 lah. Lebih dari Roma ya pasti. Lebih banyak dari Napoli juga. Genoa itu serinya lebih banyak daripada Napoli. Iya, dia kan 9 kali. 9 tuh. Dari 1 kali lagi 1 bintang. Oh iya. 9 kali Scudetto. Dan Juventus harus punya motivasi lebih untuk menang. Karena Kado buat Giorgio Chiellini. Oh iya, bisanya Giorgio Chiellini. Baru pensiun. Oh sebenarnya di musim ini tuh dia pasti ada di squad emang. Bukan. Cuman penghargaan aja. Di Amerika. Amerika. kita dia udah ya udahlah ya ditendang dia. Dengar-dengar dia dapat asam urat soalnya. Tapi tadi Bang, pemain yang jadi pembeda menurut lu Bang di pertandingan ini gitu. Ya sebenarnya kalau gua untuk Genoa Juventus, gua bukan mau meremehkan Genoa. Juventus ini pasti akan memetik 3 poin. Ya. Motivasinya satu, dia pengen geser Inter di peringkat 1 karena satu, Inter ini akan berhadapan dengan laga berat, berhadapan dengan Lazio kalau nggak salah kan. Dan mainnya terakhir lagi. Maksudnya ini kan Juventus selalu main di awal jadi Betul. Jadi motivasinya berbeda. Bagi gua pribadi sih sebenarnya ini adalah ya paling Juve lah. Kita nggak bisa mengharapkan Juve menang 5-7-0 atau berapa kosong nggak. Dia bagi Allegri 1-0 aja udah. Karena itu kan mereka dari segi pertahanan mereka itu bersaing dengan Inter peringkat kedua, kebobolan paling sedikit kan, pertahanan terbaik. Walaupun semua pertahanannya mereka, back mereka itu nggak lebih bagus dari Milan, nggak lebih bagus dari Napoli, maupun nggak lebih bagus dari Roma. Tetapi ya itulah Individualia. permainan pragmatisnya si Allegri ini yang bisa memperkokoh pertahanan. Jadi ya maaf Mas Bintang, mungkin bagi fans Juventus yang tidak suka Allegri ya harus banyak minum-minum obat anti darah tinggi. Karena Allegri ini akan panjang ini karena Juve mulai bangkit lagi bersama dia. Jadi 1-0 menurut gua. 1-0. Tapi kalau pemain yang paling lu suka Bang di Juve atau yang jadi pembeda menurut lu? Di mana? Enggak ada yang gua suka. Enggak ada. Lu mau tanya gua suka Weston McKennie lah. Cambiaso. menurut gue yang golin Rabiot sih kalau di Rabiot sih. Game-game kayak gini Rabiot, nggak mungkin striker yang golin sih. dia mau maksain gua suka yang pemain Juventus. Mancing mania mantap kan. Nggak ada. Ya, gua sukanya pelatihnya. Alberto Gilardino karena dia mantan Milan. Ya kan? Angkat UCL Mas Milano Allegri juga kan mantan Milan. Scudetto loh, Bang. Scudetto. Sama aja dia sama Pioli, cupu. Oke, sebelum ini pembahasan makin seru dan makin memanas ya. Kita butuh yang dingin-dingin nih. Oh iya. Ini mumpung di warung nih Bang Botak nih. Iya. Gila, ya.
Ya. Gila. Semakin didiemin semakin Sinchan Bayu udah nongol. Ini kebetulan biasa es batu habis ya. Tapi kalian juga harus menghargai anak muda satu ini cuma bisa minum air putih. Iya. Jadi kalian juga harus ngikutin ya. Iya nggak apa-apa. Iya. Emang kenapa? Mereka sekarang minumnya berbeda? Beda lah. Beda sekarang? Hah? Wih, luar biasa. Ronaldinho maksudnya. Ronaldinho. Lu jangan salah persepsi ini. Ronaldinho masuk. Minum. kira Asik. Kak Ovi suruh kerja di tempat gua lagi Bang. Gua yang pink ah. Aduh. Makasih. Ih, sopan banget lu, makasih. Begitu lah bang. kasih ya bang ya. Waduh. Wah lajim. Bang ya tolong bang. Kan senior ini yang muda ada kaget bagaimana beliau ini. Alvin, lu sedikit menghargai. Ada bayi kecil lagi tidur. Bang, tapi sebelum gua lanjut ke pembahasan berikutnya bang ya. Habisin makanan dulu. Ini semoga teman-teman Tifosi juga tidak terlalu kejam nih kepada saya nih. Kenapa emangnya? Karena saya ada di sini biasanya Bang Botak nih yang jadi Oh, pemain enggak acara ini dong. kan aduh. Kan memang udah di dilatih dari kemarin pinball. Harus jadi. Jadi kan? Jadi dong. Menjadi. Alhamdulillah. Cuman ada satu yang memang nggak ada hadir. Troublemaker, sang pembalas komen pin sport. Si Bara Asu. Barasep. Ini nih. Jadi Bang Bara ya. Anda ya benar-benar ya Anda ya. Aduh. Dateng nggak bisa. Suka bikin huru-hara ngadi-ngadi. Tapi waktu pinball airnya beda ya. Kok pin sport sekarang beda ya? Airnya. Kenapa? Gimana bang? Ini air putih loh bang. Warnanya sih tidak berwarna. Wah iya bener. Memang nggak berwarna bang. Warnanya tidak berwarna. Kayaknya bukan cuma gue yang bego, lu juga bego. Nular di sini nular. Bintang. Pertandingan selanjutnya. Ini adalah tim kesayangannya Bapak Leeds mana? Iya. Napoli melawan Cagliari. Ini juga pelatih yang disukai nama lu ya, Ran? Yoi. Pelatih Cagliari itu Pelatih. Claudio Ranieri. Claudio Ranieri adalah seseorang yang lu hormati ya. Sepuh. Saya sangat menghargai. Karena dulu waktu lu kecil lu suka Chelsea kan katanya kan? Iya, Pelatih Chelsea. sama Leicester saya sebenarnya. Saya lebih suka Leicesternya sebenarnya. Ya udah, tapi ini gimana nasib Napoli yang kemarin menang loh di UCL. Ugly win, ya Allah ugly win banget itu. It's a win. Ya. Mazzarri, pelatih OG-nya Napoli. Iya, kan? OG. Tapi berapa ya? 5 pertandingan terakhir kayak cuma 2 kali menang, sisanya kalah. Dan yang masih pertanyakan ya, kenapa dia masih mempertahankan strategi 4-3-3 di mana sebenarnya dia nggak nyaman dengan pola itu. Nggak gitu. terbiasa. Nggak terbiasa, dia kayak sebenarnya cuma mempertahankan taktik yang ada, dia cuma jaga itu. Once itu nggak jalan, ya udah dia bingung gitu loh mau ngapain lagi berikutnya. Tapi gua rasa emang itu niatnya di si Mazzarri juga karena di beberapa interview dia juga bilang Iya. bahwa gua nggak akan ngerusak legasinya dari Spalletti gitu dari tim Napoli ini yang udah kemarin juara itu. Beda sama Rudi Garcia kan yang oke gua mau rebuild gitu. Nah, Iya, rebuild juga tapi kan nggak jauh. Masalahnya Mazzarri itu pondasi secara taktikal lebih banyak 3-5-2 atau 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. Masalahnya kalau dia pengen mempertahankan 4-3-3, ya Mazzarri bukan jawabannya gitu loh. Jadinya sebenarnya masih gue pertanyakan gitu karena di awal gue berpikir Mazzarri masuk itu untuk merubah dan mempersiapkan pondasi untuk Antonio Conte. Cuman kok sampai sekarang ya gosip kan itu teori konspirasi gue dan belum terbukti jadi juga. Antonio Banderas kemarin kan kita bahas. Bawa gitar, dalamnya pistol lagi kan. Ada tuh Antonio Yusuf yang suka ngamen depan situ. Nah, itu bisa juga tuh, Bang. Ya, tapi bicara masalah Napoli Cagliari sih harusnya bukan hal yang susah. Harusnya. Napoli bisa menang. Harusnya bukan hal yang susah. Di Diego Armando Maradona Stadium. Stadium. Terus tapi bukan masalahnya stadion Napoli udah gangker sih kan lebih banyak kalahnya dibanding Tapi kalau menang. dengan tim kayak gini masih Harusnya tapi pertandingan terakhir lawan Cagliari sih 2022 21 Februari itu seri. Gue lupa deh ini pertandingan Serie A sih harusnya sih. Iya. Harusnya Serie A 2 musim lalu karena kan Cagliari turun kan. Turun ke bawah. Tapi ya balik lagi ada Claudio Ranieri yang bisa membawa Magica juga di sini. Iya benar Dan sih. Sebenarnya lebih kebawa mentality aja ya. Terus juga secara pemain lebih main individual skill sih. Kayak Zito Lufumbo tuh mainnya ya lebih main individual skill. Tapi gua ngeliat kalau ngeliat dari kedewasaan pemain harusnya Napoli dan udah dapat mentality dari menang terakhir lawan Braga harusnya bisa menang sih. Feeling gua tetap kebobolan. Feeling gua 2-1.
Feeling lu 2-1 ya? Gue mau ke Bang Botak nih biar nyerong gitu. Boleh. Kalau gua pribadi sebenarnya ya antara Napoli Cagliari sama gua pengen timpalin yang tadi Rangga bilang benar. Walter Massari yang sebenarnya udah mantan pelatihnya Napoli yang kita udah tahu waktu zaman-zaman Maggio dulu dia itu sangat luar biasa dengan Lavezzi dan Cavani gitu kan. Boleh dibilang dengan pakem formasi 3-4-2-1. Nah, itu adalah formasi yang luar biasa. Ada Jose Callejon di sayap. Nah, seharusnya ketika dia menggantikan Rudi Garcia, dia harusnya merubah. Tapi kalau gue mempelajari ya, ini Mas Ari nggak mau ambil risiko dulu awal dia masuk. Iya. Nanti ada jeda antara Desember Januari ini, baru dia akan merubah pakem masuk ke formasi andalannya dia. Ya prediksi gue sih nggak akan berubah ya. Napoli sih sebenarnya terlalu lebih kuat lah daripada Cagliari. Mungkin ya 1-0 lah 1-0 untuk Napoli. Bapak Aldi, kalau lu ngelihatnya Napoli kan kemarin menang, mainnya lumayan dinamis, walaupun 4-3-3-nya nih suka buntu-buntu. Lu setuju sama Rangga atau? Ya, gue sebelum ke prediksi mungkin gue mau lihat ke Cagliari dulu ya. Cagliari sebelumnya menang lawan Sassuolo loh. Iya. Dan gue comeback lah menangnya. Gue lihat di menit akhir semuanya si Pavoletti sama si Lapadula. Iya, dia suka banget tuh. Kemarin kemenangan pertamanya juga. Iya, kemenangan pertamanya juga comeback yang lawan Frosinone itu. Frosinone benar 4-3. Nah, iya jadi ini Cagliari harus diwaspadai di menit akhir nih, biasanya mereka nancep gas lah. Ada Zito Lufumbo, Nandes, terus strikernya tuh pemain banyak, ada Shomurodov tadi yang gue bilang 2 pemain itu tadi sama si Petanya satu lagi. Jadi dia kayaknya Dan itu dua striker itu mantan pemain Napoli, Leonardo Pavoletti sama Petanya. Dan dua-duanya tidak mendapatkan karir terbaik di Napoli. Itu dua-duanya bapuk. Dan problemnya dua pemain itu setiap lawan Napoli jago. Petanya terakhir Monza golin, Pavoletti sering golin kalau main. Dan ada juga striker mantan Milan. Petanya dan Lapadula. Ya tapi biasanya Cagliari nih si Ranieri biasanya main 1 striker atau 2 striker, atau ketika udah kalah atau di akhir babak baru tuh mainin 2 striker atau 3 striker sekaligus. Nah, biasanya tuh kayak gitu tuh mereka. Nah, jadi gua rasa ini akan alot nih sampai menit ke 80-an seri dan masih 0-0 maksud gue ya. Terus ya either si Cagliari-nya blunder, Napoli cetak gol, atau Cagliari justru cetak gol di menit akhir juga. Satu gol lah gua. 1 gol. Untuk kayaknya sih untuk Napoli tapi tetap. Untuk Napoli ya. Tang. Kan Bintang. Kentang. Ini kan Cagliari juga kalau gue lihat-lihat kan suka kayak Juve juga nih dia. Apa? bukan tang. Cagliari suka golin-golin dari set piece juga karena ada beberapa kali dia nyetak dari set piece. Terus gue suka si pemainnya tuh ada yang gondrong itu yang agak berewokan, gue lupa lagi namanya siapa. Haryono. Bukan. Ponario Astaman. Aduh maaf, sih saya lupa ya. Pokoknya Oh, yang berewok. Yang jenggot. Enggak, yang berewok. Iya, yang berewok. Oh, bukan. Back. Kalau lu gimana pandangan? Aguero. Dosena dong. Dosena yang sering kemarin yang golin Dosena bagus kok. Si Aguero yang dari mantan Sampdoria. Iya. Tapi si Dosena udah berapa gol ya? Dia beberapa kali gol set piece juga kan? Iya. Si Dosena mainnya bagus. Dan dia masih muda loh. Masih muda. Itu bukan yang muda, yang agak tua sih. Aguero. Yang bek kiri. Kiri benar Aguero. Barzagli. Ayo. Kalau dari situ sih benar ya, karena dia ada ancaman dari bola mati, mungkin bisa nyolong 1 gol. Mungkin, tapi tetap lebih condong di Napoli sih. Tapi karena ada resiko itu jadi gue bilang 2-1 lah skornya. 2-1 ya? Untuk Napoli ya? Untuk Napoli. Karena Cagliari itu bisa beberapa kali nyuri peluang dan nyolong gol, tapi problemnya nggak bisa mempertahankan keunggulan. Itu sering Iya, itu betul. Beberapa kali lawan tim-tim gede gue nonton. Kalaupun dia comeback golnya lebih dari 2 gitu kan. Iya. Karena itu kan mereka memang Cagliari ini kan doyan nyolong gol gitu kan. Ketangkep polisi mulu soalnya. Ini langsung kena karena gitu, karena nyolong deh. Dapat golnya nyolong. Sama kayak si itu, mirip sama kayak Genoa, mainnya agresif tergolin ke belakang semua. Bener sisa strategi di ujung, beneran deh. Bolonya pun juga sama. Strateginya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang suka. Aduh. Sekarang begitu semua, Pak. Nah ini tim selanjutnya itu ada tim kesayangannya Bapak Aldi tadi ya, AC Milan. Gua sayang selama kepelatihan masih Pioli. Sama dong. Nah ini kayaknya Milan juga nggak baik-baik banget sebenarnya lawan Monza ya. 2 pertandingan terakhir ini kalah malah ya Milan. Milan menang, abis itu
Salah saya salah informasi. Maaf menang semua. Enggak, ini kan Belum kalah, belum Milan kalah. B. Ini kan Milan B. Makanya nggak pernah kalah sama Iya Monza. benar. Berlusconi FC ya. Ini saudaraan kan? Saudaraan Iya, mereka saudara mereka jauh. satu kongsi ya. Bang Botak. Iya maaf. Bang Botak gimana Bang? Aduh. Trennya kan positif nih lawan adik. Milan Monza ya kayaknya nafasnya Pioli memang dia dinaungi Dewi keberuntungan terlalu banyak sih sebenarnya ini botak satu ini. Boleh dibilang bahwa untuk kita lihatlah bagaimana hokinya dia bisa menang di UCL, ya kan? Iya, benar. Walaupun saya tahu 99% fans Milan di seluruh dunia mengharapkan Milan keok. Ya. Milan keok agar Pioli pecat. Tapi ya napasnya masih panjang. Untuk Milan Monza ini kayaknya nggak akan ada kesulitan. Karena ya Milan pasti bisa menang juga, tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Kadang kita memprediksikan Milan menang, tiba-tiba nyungsep lagi nih. Karena krisis pertahanannya juga masih sama. Kayaknya Theo Hernandez masih tetap akan jadi bek tengah. Nah, mungkin gue cuma sedikit mengkritisi satu. Pioli ini adalah tipikal pelatih yang tidak berani untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda, primaveranya dia untuk turun. Nah, di Liga Italia yang gue lihat pelatih-pelatih yang berani itu ada Jose Mourinho, Allegri. Ini pelatih-pelatih yang ibarat kata berani mengorbitkan pemain-pemain akademinya mereka. Kalau Inter justru Simone Inzaghi sekarang udah mulai kasih jam terbang untuk Wan Bissek kan. Tapi kan Wan Bissek bukan dari akademi. Tapi kan kalau Roma dan Juve ini memang murni akademi. Nah, Milan mempunyai pemain bertahan di akademi yang semua bagus, yaitu ada Bartesaghi dan Giancarlo Simic dan ada si Enciala. Nah, Pioli ini penyakitnya cuma satu, dia tidak berani untuk mengambil resiko. Gua selalu berprinsip gini, lu memainkan pemain muda, lu menuai hasil minor, kita masih bisa memaklumi karena lu mencoba. Iya kan? Opsi yang berbeda. Tetapi gua setuju. dia tetap bertahan dengan pakem Theo Hernandez ini. Aduh. Apa ya Bang? Dia bukan posisinya di situ, tapi tetap dipaksain di situ. Tapi ya mau gimana lagi, dia pelatih, Iya, ya kan? benar. Dia yang menentukan formasi. Benar. Kita mau teriak-teriak pun di sini sampai naik darah, ya tetap nggak ada gunanya. Jadi bagi gua pribadi, Milan kali ini kayaknya antara draw atau menang. Tapi ya Tidak kalah lah ya. Rafael Palladino ini juga nggak bisa diremehin. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi ya dengan tekanan yang semakin kuat, apalagi Ibra kayaknya memang udah definitif masuk ya, Iya, benar. comeback. Nah, gue pengen tambahin garis bawahi sedikit bahwa Ibra ini balik buat para Milanisti berbeda ketika dia balik sebagai pemain, berbeda ketika dia balik di jajaran manajemen ya. Tidak semudah itu. Problem daripada Milan sekarang itu agak sedikit Agak rumit. tricky. Iya. Iya. Bagi gua ya apapun hasilnya ya tetap Pioli out, Frulani out. Gua nggak mau tahu. Pokoknya Tapi back Milan yang udah sehat ada nggak sih, maksudnya udah bisa ada gua. Sehat. Bang Botak, Bang Bara, duet tuh mereka Belum ada. Jair Tiago tuh masih cedera. Masih cedera. Masih. Tomori ada kan? Ada. Tomori Ada. sehat. Yang Calabria tuh masih Calabria ya? Calabria. Calabria kemarin kartu Kartu merah. merah. Kartu merah nggak Oh sengaja. iya, dia Calabria kemarin kartu merah kan Kartu waktu merah. kalah lawan Kalah lawan ya ampun kok Fiorentina. lupa. Fiorentina lupa. Bukan. Kok lupa sih? Lupa sih kemarin. Ayo buka. Ayo buruan. Satuan, dua, tiga, Lawan Napoli. Empat, Bukan Napoli. lima, Atalanta. enam, 3-2. Kalah 3-2. Gol back heel. Kartu Iya. merah lucu itu. Iya, ini tambah tim iya, tengahnya iya. nih. Florenzi, Tomori. Oh, kayaknya memang Simic sama Bartesaghi akan main. main, Iya, lawan Akan main. Monza. Lawan Monza pasti akan main karena Florenzi akan mengisi posnya si Theo. Theo, tapi bukan si Calabria, bek kanan. Si Calabria Iya bisa kan jadi, baru iya. Kirinya baru si Bartesaghi ya. Bartesaghi Merah. sama Theo. Udah itu. Atau Kalau mungkin normal. ada kejutan Yang si Argentina Jimenez. itu ya. Yang Argentina tuh siapa sih yang waktu itu Oh, bilang tuh? Bartesaghi. Kagak dia cedera lagi dia. Cedera lagi, ya. Menurut gue Pellegrino. lebih terkejut lagi nanti lu si Pobega dijadiin back tengah, Bang. Posisi aslinya itu kan sebenarnya back tengah dia di Primavera kan. Dia jadi akhirnya Theo yang di kiriin, Florenzi di kanan mau nggak mau. Menurut gue bisa jadi kayak gitu loh, Bang. Udah lah Bang, kita nonton ke Cipirit kalau sampai. Tapi si batang kayu itu posturnya bagus tuh si batang Iya, kayu Bang. itu. Kerja dia kayak bintang dia. Iya, cuman kosong palanya. Iya, benar. Ya kalau menurut gue
sebenarnya ya kan Milan punya ada boost lah dari kemarin. Si Chukwueze akhirnya golin lagi. Iya, langsung jersey. Langsung so tau banget ini. Padahal belum pada kenal. Kalau gue mempelajari sama Milan itu problemnya bukan di mana. Ya, gue bilang bahwa Pioli ini gue bukan mau meremehkan, tapi memang Pioli ini mentalnya berbeda. Kan gue udah bilang tingkat kedewasaan pelatih. Inter ini dia mempunyai Inzaghi mempunyai skema yang jelas dan dia bisa fleksibel walaupun dengan formasi yang sama, tetapi pemainnya dia ini memang menyatu dengan visi daripada pelatih itu sendiri. Nah, sementara Pioli ini berbeda. Pemainnya dia tahu dengan posisi ini tapi tidak menyatu dengan visinya dia karena visinya dia ini aneh. Ya. Kalau kita mau menyadari ya, visinya Pioli ini yang aneh, bukan pemainnya yang aneh. Pemain Milan ini semua nggak ada yang bapuk. Pemain Milan ini bagus, tergantung dari pelatihnya. Nah, contoh kayak Inter. Inter ini rekrut, maaf ya, kita sebagai fans Milan semua malu. Karena kemarin udah keluar-keluar. Ngata-ngatain, ya kan? Transfer pemain tua, ya kan? Gratisan, utang segala. Tapi ternyata mereka yang bermanfaat. Kita lunas FC apa? Yang penting gak riba doang, Bang. Yang penting gak riba. Cash banget, gak ada utang. Fans Milan, kalian tahu pemain Milan semua di cash. Hasilnya apa? Hah? Hasilnya cashless. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Cashless. Sabar, proses. Ya tapi ini gue lagi-lagi ya karena backnya Milan lagi nggak banyak yang cedera lah ya, maksudnya nggak full tim nih. Gua rasa sih justru ini bisa jadi kemenangan pertamanya Monza nih. Wih, lawan siapa? Lawan Milan. Milan ya. Belum pernah menang lawan Milan. Berlusconi juga udah nggak ada. Iya. Soalnya kan ini ibaratnya Pioli abis punya nyawa baru lagi kemarin menang kan. Betul. Nah ini mau buang-buang nyawa lagi nih. Iya benar. Dia gitu banget tau. Emang ini ada misi terselubung gitu biar Palladino jadi pelatihnya Milan. Oh enggak. Jadi kalau seandainya Milan ini sampai jatuh dan Pioli out, itu yang naik Abate. Oh iya. Abate dulu sebagai caretaker dulu. Iya jadi kalau langsung ke skor aja kalau gua sih bisa 0-1 nih untuk pertama Monza. Kontroversi, tapi dia enggak. Kolpani yang golin, Dia ada musuhnya dia. Kolpani ya. Kolpani yang golin ya? Iya, Kolpani. Enggak lah 2-1 udah. Kalau lu 2-1. Udah cepet aja udah. Cepat aja 2-1. Maksudnya tim mediocre mah cepet aja. Milan gitu menang. maksudnya. Oh gitu. Iya siap. Lu apa Bintang? Gua mau terima kasih dulu buat Pioli, Bang. Kenapa emang? Mempermudah jalur tim-tim Serie A lain. Ya ampun. Parah banget. Jadi gimana? Baru musim aja naik, lu udah sombong. Kasihan Bang udah nunggu lama itu. Iya udah lama. Juve kan kemarin aduh. Tapi ya selisih lo 7 poin loh. Iya. Juve kan ketemu Genoa. Kalau Juve menang terus Milan cuman draw 30, selisih lagi 9 poin. Di bawah makin berat. Makin susah. Menurut gue skornya karena Milan kemarin mainnya bagus. Menurut gue secara penyerangan Milan yang kemarin lawan Newcastle ya, itu udah mulai klik lagi sih depannya. Jadi kayaknya bakal ngegolin paling enggak 2. Iya. Dan gue selama Giroud gak main ya. Iya, selama Giroud. Enggak, jadi gini, sama si Jovic itu lagi bagus. Iya. Si Jovic Si lagi Jovic bagus. tuh lagi nemuin temponya. Performanya bagus. Kemarin 2 striker ya akhirnya. Akhirnya 2 striker. Jadi dari situ tapi Monzanya juga masih punya masih punya kekuatan di depan. Jadi kayaknya 2-1 deh. 2-1. Buat Milan. Milan. Kalau menurut gua 3-0, Bang. Justru ini akan clean sheet Milan. Milan yang clean sheet. Jangan terlalu Milan clean sheet 3-0. Ini tipikal fans Milan takabur. Denial. Saya hanya wasit Bang. Denial ini. Tipikal fans takabur begini nih. Karena kan gua dulu pernah takabur. Enggak, Bang. 3-0, ini 3-0 clean sheet Milan. Asalkan, ini ada asalkannya Bang. Gua selalu Banyak yang hilang pemain. asalkan jangan Thomas Vega jangan jadi back tengah, Bang. Gue cuma bilang hati-hati, jangan takabur ntar lu di Rukiah. Tapi iya sih bener sih, gue nggak tahu ya maunya Pioli gimana ya nanti. Tapi nggak apa-apa, lu pede nggak masalah 3-0 ya. Dengan bayangan gini Bang ya, dengan bayangan 3-0 itu kalau yang dimainin itu striker yang bisa jadi pembeda bukan target man kayak Giroud, kayak Jovic atau misalnya si Okafor. Karena kemarin waktu di UCL Okafor mereka berdua masuk justru permainan benar dan Okafor itu bukan tipikal striker yang emang bener-bener nyari gol sendiri, bukan dia malah passing gitu loh. Betul. Gitu. Ya, dia main terbuka. Oke, kayak kita taruhan ya. Kalau seandainya Milan menang 3-0, gua gondrongin rambut gua. Bener ya? Nah, dikit aja gitu ya Bang. Oke. Gua gondrongin. Nah, ini Ya, seru percaya nih. aja. Gimana Bang? Bang, jangan lupa. Tapi lu jangan lupa sebut nama gue di Kibol TV, Bang. Tenang, nanti gua sebut sama lu. Gua teriakin. Resa. Nah, gitu. Oke, siap. Resa. Jadi itu prediksi sotoy saya. Gue nemu fakta yang cukup mistis nih. Oh, lu tahu cerita? Gak jadi, gak dapat fakta, gak dapat fakta. Dia ada mistis.
waktu gue nyari fun fact tentang AC Milan dan Monza, itu ada satu fakta yang cukup mistis nih, mumpung nggak ada Bang Bara di sini kan. Biasanya dia yang mistis membuat poster atau apa. Nah, kalau ini Milan itu dalam 5 pertandingan sebelumnya yang main di jam 12:30 siang, itu menang 4 kali. Dan 1 kali doang gagal. Kebetulan yang 1 kali ini pertandingan terakhir sih lawan Sassuolo. Tapi kalau main 12:30 siang, Milan biasanya masih menang. Itu habis didoain itu siang. Bukan. Mereka baru habis makan. Habis makan seger. Jadi tenaganya masih banyak. Pulang gereja dong hari Minggu kan. Bener dong. Iya pulang gereja. Ini mah pembahasan udah nggak bener. Nah iya, bener. Ya di Itali kan religius. Bang. Jadi maksudnya baru habis berdoa, semua baik gitu. Iya semua baik. Jadi vibes-nya tuh kayak positive vibes gitu kan. Terlalu banyak Sabar. Nah, selanjutnya ini Aldi udah nggak sabar nih untuk memberikan opini ya teman-teman. Tentang Lazio. Karena ini pertandingan tim kesayangannya dia, Lazio melawan Inter ya. Dari sudut pandang lo gimana Lazio? Lazio ya masih angin-anginan dan kemarin kalah lagi kan sama Atletico Madrid. Iya, Inter juga angin-anginan kemarin seri lawan Sociedad. Harusnya dapat pole position main di kandang. Salah banget omongan gue. Nah ini yang gue ngomongin maksudnya sepertinya Inzaghi kan memang kemarin udah dia di press conference pede gitu loh, maksudnya ya memang gue sengaja maininnya bukan si Lautaro sama Thuram untuk mempersiapkan ke pertandingan ini gitu. Fokus ini dan memang ya menurut gue takabur. Ya gue harap sih jadi bener gitu strategi yang dia kemarin keluarin bener, jadi nggak jadi blunder lah di pertandingan ini. Jadi pertandingan Inter banyak yang fit semua, terus lagi-lagi Duetula yang harusnya jadi momoknya untuk pertahanannya Lazio. Dan apalagi Romagnoli kan absen. Iya, yang saat ini udah kebulan lumayan banyak 16 gol ya. 16 gol, betul. Padahal musim lalu salah satu tim yang cukup clean sheet sedikit. paling banyak. Paling banyak clean sheet ya, si Provedel ya. Betul. Nah, memang lagi bermasalah juga kan di lini belakang. Bukan Provedel juga yang bermasalah. Iya, Lini belakang orang save-nya banyak banget. Lini belakang yang bermasalah, setuju. Dan tapi ini Inter bertanding lawan Lazio di bulan Desember biasanya nggak mudah. Mistis lagi. Gak mau kalah lagi. Ada di zamannya Mancini apa zamannya Stramoccioni ya, pokoknya Inter tuh ternyata lagi bagus. Pole position juga peringkat 1, hampir Infera d'Oro, hampir juara paruh musim. Nah, setelah lawan Lazio kalah selanjutnya kalah terus. Terus pemain cedera kan, Badi cedera kan. Iya, mistis kan di sini kan. Badi cedera. Iya, gua harap sih nggak ada cocok lagi sih di sini kan. 18 pemain gua tambah. Ini harusnya taruh pin sport lain dunia. Dunia lain. Ngerikan lu Bang sih Bang. Jadi berapa skornya buat lo? Makanya udah kayak begini. Kalau skor yang sebelum-sebelumnya kan biasa ganti-ganti tuh, tergantung main di kandang mana. Biasanya main di kandang Inter menang Lazio, kandang Lazio menang Inter. Balik menang Inter, kandang Lazio menang Lazio. Nah, tapi ini dengan tekadnya Inzaghi kemarin, gua rasa ini mau memutus tren itu nih. Prediksi berapa? Prediksi langsung aja deh 0-2 gua berani. Buat Inter. Buat Inter. Emang sama kan tim saya Inter sementara ini. Gimana Rang kalau lu? Seri sih buat gua sih. Tapi menurut gua ya ini Inter bener-bener takabur deh, maksudnya ya gue cukup yakin lah bahwa Inter juga cukup percaya diri kalau dia di ngebahas Champions League dikit ya. Kalau dia di runner up dia mungkin lebih percaya diri juga buat lawan tim-tim besar, kayaknya dia nggak punya ketakutan itu. Jadi kayak mau kalah gue pertandingan terakhir mau gimana gue di runner up ya udah hajar aja. Jadi emang Inter ini juga punya kepercayaan diri yang cukup besar juga, dan menurut gue juga di sini akan sama gitu, dan pasti pemain terbaiknya juga bakal keluar di lawan Lazio kan. Nah, yang gua nggak tahu adalah Lazio ini mau ngeluarin pemain apa di gelandangnya, karena kan berkali-kali berubah terus. Gelandang itu hampir setiap pertandingan di otak-atik terus. Gudusi, Rovella, Dan dengan kehilangannya Romagnoli sih, aduh gua agak bimbang sih. Gua sebenarnya pengen ngunggulin Inter, tapi masalahnya ngunggulin Lazio. Enggak, gua mau ngunggulin Inter menang, tapi masalahnya di kandang Lazio, masalahnya berat gitu. Lazio tuh di kandang juga punya aura ibu kota lah, nggak bisa dibohongi gitu. Tapi ibu kota yang asli sih ada serigalanya. Karena nanti elang mah digigit ya kan. Tapi harusnya satu sama sih. Kalau lu feeling lu mana seri? Feeling gua satu sama. Berarti Juventus yang akan jadi
apa bahasa Italianya tadi? Dioro. Iya. Ronaldo masih lama nih, Masih lama. Masih ada 2 Giornata Masih lagi. dua Giornata, ya. Dan Siapa tahu masih bisa kepleset lagi. Iya benar. Nah, gimana kalau dari sisi fans Juve yang lagi lo kejar ini tim Kalau lagi tim ular ini? iya, berharap tapi gue ngefansnya gue sama Juventus, gue juga realistis sih. Maksudnya ngelihat performa Inter musim ini tuh gila banget kan. Setuju banget. Jadi gue bahkan berani bilang bahwa agak lucu kalau Inter nggak menang, nggak Scudetto musim ini. Mereka terlalu sempurna musim ini. Tadi di awal lu sempat bilang dia di atas rata-rata Serie A, enggak, dia di atas rata-rata Eropa bahkan. Iya. Itu luar biasa loh. 37 Dia di gol. atas Eropa kan? Iya. Emang Liga Italia di liga mana? Rata-rata. Maksudnya rata-rata tim lain di Eropa. Iya. Bukan Mauritius, Bang. Maksud gua 37 gol dan 7 gol kebobolan. Sabar. Astagfirullah. Baru datang 2 kali udah memukul orang. Sabar. Ntar ya Bang Bara ketemu fans lain. Di sini dipukul beneran dia sama dia nih. Sabar. Chill. Lanjut. Itu tadi ya, Inter luar biasa. Rata-rata Eropa ya. Iya, strikernya juga lagi gacor banget kan. Itu kacau. Nah, terus tapi nih ketika ngelawan Lazio, apalagi Maurizio Sarri ya, dia itu tipikal manajer yang kalau gue lihat ketika timnya ketinggalan atau ketika mengincar kemenangan, dia tuh orang yang bisa nekat pasang highline-nya lewat itu setengah lapangan. Adaptif. Dan itu yang sering banget kecolongan. Jadi bumerang. Itu sering. Napoli sering nyaris kalah 4-1 kalau bukan karena offset kemarin yang Iya. kandang. Dan kalau misalnya kesempatan itu berhasil dikonversi atau tidak offside, Lazio udah kebobolan lebih banyak gol lagi musim ini menurut gue. Apalagi Inter depannya tuh selain tajam dia juga cepet kan, Lautaro Martinez. Jadi gue rasa pertandingan ini dan melihat track record sebelumnya juga selalu gol tinggi, Hujan gol, bahkan rata-rata 4 gol tuh kalau 4 gol minimum. Gue pikir bisa antara skor 3-1, 3-2 bahkan. Buat menang Inter. Buat Inter. Kalau Bang Botak tadi udah belum ya Bang Botak ya lu? Belum. Iya Bang, silakan Bang. Kita bahas Inter. Iya. Kayak dia bilang tadi betul adalah tim terkuat di Eropa. Strikernya juga bagus loh. Bagi gua ini adalah hampir boleh dibilang penampilan yang paling hampir sempurna di Serie A musim ini. Iya. Hampir nggak ada celah untuk bisa kita melihat kekurangan Inter sebenarnya ya. Benar-benar di musim kemarin dan musim ini Inter sangat berubah drastis. Ini mereka sangat dewasa dan sangat luar biasa antar semua lini. Ya. Jan Sommer yang menggantikan Jens Onani. Itu sangat luar biasa ya. Back-backnya mereka juga yang jadi gini. Ada satu hal yang gue pengen para tifosi juga paham bahwa inilah yang gue bilang bahwa tim ketika udah mateng, siapapun yang lu mau mainin, hasil maksimal itu pasti lu dapat. Benar. Kesulitan itu udah pasti kebentuk. Contoh yang kayak pekan kemarin, pekan ke-15, Inter berhadapan dengan Udinese. Itu di back pertahanannya Inter itu yang dipasang Carlos Augusto, Acerbi, dan Darmian. Nah kalau mau dipikir, back tengah asli itu cuma satu, cuma Acerbi. Tetapi lini belakangnya ini solidnya minta ampun. Nah ini yang gue bilang bahwa yang diterapkan oleh Simone Inzaghi ini udah benar-benar solid. Jadi udah benar-benar kuat. Fondasinya udah kuat, mentalnya udah terbentuk. Jadi ya mau dibilang apa lagi sebenarnya memang ini adalah tahunnya Inter kecuali mereka terpeleset. Dan cedera tadi Bang. Cedera kurang 9 tadi. Desember soalnya masuk Desember tadi dia udah ngeluarin ini. Udah mistis tadi kan. Mistis Lazio kalah beruntun pemain cedera. Ini kayak gue baru ketemu nih satu fans yang klubnya dia lagi grafiknya menanjak tapi dia mendoakan. Dia takut, khawatir, dan kita mengamini. Iya, kita mengamini Bang karena biar seru kan. Iya. Siapa tahu Monza yang naik. Tapi kalau gue sih memprediksikan kuda balap musim ini dengan performa yang begini, ya kayaknya memang Inter dan Juventus ini akan saling sikut-sikutan. Torino enggak Bang, kan dia kuda. Aduh, bukan masalah kuda itunya dong. Kalau Torino enggak sama kuda cuki itu. Tapi kok gue mau nambahin sedikit tentang Inter ya. Inter ini di musim ini menarik juga ya. Gue baca tadi ngomongin lini pertahanannya solid. Secara individual ternyata ada satu pemainnya si Stefan de Vrij ya. Di Belanda, Stefan de Vrij itu dia itu emang dia tuh nyewa pelatih khusus untuk taktikal. Jadi gue baca di The Athletic, jadi emang secara sepak bola sekarang kan jadwalnya padat banget tuh. Nah ternyata ada celah nih di bidang kepelatihan
itu emang pelatih taktik itu jadi dibutuhkan karena kan emang secara tim itu dengan padatnya jadwal nggak mungkin dipegang satu-satu kan pemainnya. Jadi makanya Stefan De Vrij ini dia punya permainan yang cukup bagus, dia punya pelatih personal itu yang ngatur taktik. Nah, yang dipelajarin tuh yang kayak ketika dia udah main, dia nge-review pertandingan, dikasih tahu. Jadi dia lebih punya visi positioning. Dan De Vrij itu positioningnya bagus banget kan. Pilihan ganda. Salah satu yang konsisten dari zaman di Lazio. Enggak dong. Jadi itu yang gue bilang yang membedakan. Kenapa Inter itu konsisten? Kenapa Inter itu bagus? Karena pemain-pemainnya ini memang bertujuan untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Iya, benar. Gue bilang ya, penampilan akan Calhanoglu musim ini itu memang benar-benar perfectnya luar biasa. Gue akuin, gue sebagai fans Milan yang dulu sempat ngebully waktu dia pindah ke Inter, gue ngelihat emang gue sampai ileran loh lihat Calhanoglu. Andrit kok dia berubah banget seperti sekarang ya, di playmaker yang memang secara defensif bagus, secara penyerangan juga bagus. Jadi ya mau bilang apa lagi, Inter memang benar-benar sempurna, tinggal bagaimana mereka konsisten aja ya. Ini cuma berbicara tinggal konsisten. Kalau untuk Lazio Inter gue prediksikan Inter menang 2-0. 2-0 ya. Gue nambahin sedikit. Gue lebih berani lagi. Menurut gue Inter bisa menang dengan clean sheet 3-0. Sama kayak tadi. Gue kan clean sheet juga 2-0. Oh iya, tapi lebih banyak. Lebih banyak. Aduh. Beda gue tadi 2-0 sama 3-0 kan sama-sama clean sheet. Clean sheet sih bener sih. Cuman bedanya angkanya lebih banyak aja Inter yang golinnya ya. Tapi dari ini semua tau nggak yang paling nangis siapa di kamarnya? Lazar Samardzic. Oh iya. Karena 500.000. Ya Allah. Seharusnya gue udah bisa ngangkat trofi Scudetto kalau Lazar Samardzic lagi sampai nangis. Scudetto. Ini ada berapa pekan lagi sebelum libur musim dingin? Sudah 3. Nggak ada Nah, masalahnya kita sekarang Boxing Day di Italia. Oh iya udah ikutin Liga Inggris ya. Iya, kalaupun libur mungkin cuma 5-6 hari doang. Normal. Jadi kemungkinan kalau sananya Inter jaga Dan track, pasti lah bisa. dia bisa angkat trofi musim dingin. Ibarat kata ya. Amin. Benar. Jadi sekali lagi gue mau kasih selamat buat Inter. Ya, gue kemarin kita udah lagi. Kemarin udah salaman ya, Semoga salaman lagi di Desember ini semuanya selamat ya pemain-pemainnya ya. Jadi gimana tifosi para fans Inter? Apakah kalian setuju dengan Aldi dan ketakutannya Aldi bahwa di Desember ini Inter akan terpeleset dan diterpa badai cedera? Semoga tidak ya. Jadi menurut tifosi gimana episode kali ini? Tulis di kolom komentar, silahkan ikut berdiskusi bersama kami. Tentunya komentar-komentar kalian kami baca, kritik dan saran juga kami dengarkan. Terima kasih banyak atas atensinya selama ini gitu ya. Thank you juga yang udah salah. Jangan lupa juga subscribe, maaf bang. Grogi. Maaf ya, aduh ini saya, kacau banget ya. Teman-teman jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan bangun sholat subuh kalau kata Bang Bara kan, dan juga nggak ketinggalan episode lainnya bang. Begitu, jangan lupa follow Instagram dan TikTok di @pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date dan dari sudut pandang yang berbeda karena adminnya itu dari dunia lain bang, gitu, dari planet lain ya. See you on another episode. Ciao tifosi. Ciao. Thank you.